Kalau tidak diolah mungkin tidak punya makna apa-apa, tapi ketika itu dipilah-pilah, dianalisis, diolah menjadi nilai yang sangat bermakna. Nah itu ini teknologi. Penggunaan teknologi menjadikan sesuatu yang tidak ada artinya ternyata menjadi sesuatu yang maknanya nilainya luar biasa karena penggunaan teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian perlu untuk trade off antara pengiriman, maksudnya gini, bahwa dalam menjual produk, ketika kita menjual satu produk, itu antara pembeli dan penjual itu harus sama-sama untung. Prinsipnya itu sama-sama untung. Konsumen untung dapat laba dari hasil penjualan. Konsumen juga untung. Jadi kalau perusahaan untung dari penjualan dapat laba perusahaan atau penjual, pembeli juga untung dapat apa? Value. Value itu apa? Value itu perolehan. Nah, mungkin value-nya apa? Dipakai nyaman. Misalnya awet produknya. Nah, itu dapat value, dapat value. Tidak membuat konsumen kecewa. Nah, prinsipnya ini penting. Jadi semuanya harus sama-sama diuntungkan dalam konsep bisnis. Kalau saya untung, kamu buntung ya bubar ya, tidak akan berlangsung lama. Maka perlu adanya ini perimbangan, pertukaran perimbangan antara penjual dan pembeli yang sama-sama diuntungkan. Kemudian pengembangan pemasaran satu-satu. Pemasaran yang efektif itu adalah pemasaran yang satu-satu, itu akan efektif. Saya pernah ketemu dengan salesnya asuransi, diskusi, dia katakan bahwa kalau asuransi itu akan lebih mengena, akan lebih mudah mendapatkan nasabah kalau dia datangi satu persatu. Jadi didatangi satu persatu, dijelaskan, dikasih contoh, diisikan formnya, apalagi yang didatangi saudaranya. Nah, akhirnya kan dalam tanda petik terpaksa menjadi nasabah asuransi itu. Nah, cuma memang ini kosnya menjadi mahal. mahal. Tapi kalau kita bisa seperti ini bisa lebih mengena. Nah, kita bicara mengenai IT, penjualan melalui web, apakah itu juga pendekatan satu-satu? Konsepnya sebenarnya penjualan melalui web itu juga mengarah ke pendekatan satu-satu. Nah, kenapa? Nah, supaya webnya itu pendekatan satu-satu kan artinya kan ini, kita memperhatikan masing-masing individu penjual. Kita perhatikan karakteristik individu, penjual, pembeli. Jadi kita sebagai penjual, kita memperhatikan karakteristik individu pembeli. Dia karakternya seperti apa, produk apa yang dia sukai, dia seringnya beli produk yang macam apa, yang KW1 atau KW2 dan sebagainya. Itu bisa dilihat karakteristik dari masing-masing individu. Nah, itu dipelajari dan dititeni ya dalam bahasa Jawa, titen. Nah, dalam penjualan online sebenarnya juga sudah mengarah ke sana. Nah, makanya web itu harus dibuat customized dan personalized supaya mengarah ke pendekatan satu-satu. Jadi harus dibuat customized dan personalized. Artinya customized itu kan konsumen bisa memodifikasi halaman web sesuai keinginan. Customized misalnya mau saya ganti pakai bahasa Inggris, mau saya ganti pakai bahasa Jawa kalau bisa ya. Mau saya ganti backgroundnya warna merah, nah, misalnya itu customized. Nah kalau personalized itu yang mengubah, yang menyesuaikan sistemnya dari mesin, dari pihak penjual mesin. Jadi sistem yang berusaha mengerti kemauan konsumen sehingga dia akan menampilkan produk dan menyajikan sesuai dengan karakteristik dari konsumen. Misalnya
web diakses oleh atau diakses dari Cina sana, maka yang tampil bahasa Cina. Ketika web diakses dari Rusia, maka yang tampil bahasa Rusia. Itu namanya personalize, menyesuaikan dengan karakteristik konsumen. Kalau konsumen sering ngeklik ponsel, maka sistem di situ misalnya menampilkan di atas itu penawaran atau saya tawarkan untuk Anda ponsel-ponsel yang mungkin itu sejenis dengan yang biasa diklik oleh konsumen. Nah, itu sistem yang cerdas yang berusaha mengerti kemauan konsumen, dia tampilkan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu saya lihat toko online sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Jadi dia akan menampilkan produk-produk yang kita klik terakhir, tapi masih yang terakhir biasanya. Tapi apakah saya tidak tahu apakah dia sudah bisa menganalisis sampai apa yang saya sukai, apakah bisa sampai sejauh itu. Tapi yang saya lihat kalau yang saya klik terakhir dia akan tampilkan di situ. Jadi paling tidak dia sudah melihat histori dari yang diklik oleh konsumen. Nah ini sama dengan tadi penjelasannya, sudah saya jelaskan tadi lewat. Ini bicara mengenai berbagai definisi CRM, ini lewat saja, kemarin sudah saya sorotkan ini. Berbanyak sekali definisi tentang CRM, sudah saya sorotkan. Nah, tadi saya katakan, CRM dapat didefinisikan secara sempit, ini, dan bersifat taktis, bisa didefinisikan secara lebih luas, bersifat strategis. Nah, kalau di sini berarti terkait dengan implementasi-implementasi yang spesifik kecil, ruang lingkupnya kalau ini lebih luas. Kalau ini mungkin hanya melibatkan bagian tertentu saja, kalau ini melibatkan semua bagian. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini kan ada yang mungkin bisa lebih ke arah sempit, lebih ada yang luas ya. Nah, di sini misalnya CRM adalah strategi bisnis, jadi berarti kan definisi yang lebih luas. Ada lagi mungkin yang agak sempit apa? CRM adalah aplikasi e-commerce, ini lebih sempit. Lebih sempit, hanya bicara aplikasi aja. Ada lagi yang mengatakan apa? CRM adalah data driven marketing, pemasaran yang berorientasi pada data. Nah, data menjadi sesuatu yang penting di sini, data. Jadi dasar mengambil keputusan dalam pemasaran itu mestinya data, ya, data. Jadi besok saya harus apa? Saya rubah strateginya, dasarnya apa ya, data. Saya harus melayani konsumen begini, dasarnya apa? Data. Itu kalau bicara ilmiah. Nah, mungkin saudara bertanya, kalau pakai dukun boleh tidak? Ya boleh kalau dalam praktek. Tapi dalam kajian ilmiah tidak diajarkan. Karena itu untuk ilmu perdukunan itu belum terjangkau secara sains, itu belum terjangkau. Nanti kalau sudah terjangkau nanti bisa itu. Karena secara ilmiah belum terjangkau. Kan yang dulu dikatakan itu hal-hal gaib atau mistis, sekarang kan beberapa sudah tidak lagi dianggap mistis karena sudah bisa dikaji secara ilmiah. Yang terus saja, ini lewat saja. Jadi ada CRM yang bersifat taktik, ini ada yang bersifat strategis. Ya, strategis tadi yang lebih mengarah ke relationship marketing tadi. Itu lewat saja. Nah, tipe CRM ini sama dengan kemarin. Ini cuma di sini ada 3. CRM operasional, analitik, kolaboratif. Kalau kemarin ditambah sumber yang lain, ini sumber buku yang lain. Ditambah strategis ya kemarin ya. Nah, ini. Nah, ada tambahnya strategis. Ini jenis CRM. Kalau ini kan hanya bicara interface. Jadi jadinya apa? Interface itu antar muka halaman web. Kalau ini bicara mengenai back end.
Nah, ini terkait dengan data. Kalau ini melibatkan, ini sudah kolaboratif, jadi berbagai saluran, kemudian semua fungsi dalam organisasi terlibat atau di cover di situ. Nah, ini kolaboratif. Kalau ini CRM yang nanti arahnya ke apa? Mengarah ke ini untuk kaitannya dengan membantu bagaimana membuat strategi bisnis. Strategi bisnis. Jadi ini sama nih, operasional, analitik, kolaboratif. Cuma ini yang strategis tidak ada ya, karena sumbernya berbeda ya, berbeda. Lihat saja. Ini beberapa contoh pemasok CRM. Di searching lewat Google banyak, sudah banyak. Jadi perusahaan-perusahaan mana ya saja yang sebagai pengembang CRM itu banyak. Perusahaan-perusahaan mana yang menjadi konsultan CRM ini juga banyak. Searching lewat Google banyak. Nah, 4 kunci cross functional CRM proses. Nah, di sini ada proses-proses yang perlu melibatkan semua fungsi dalam organisasi. Jadi semua ada beberapa proses yang perlu dipertimbangkan untuk semua fungsi organisasi itu terlibat. Nah, mungkin lebih gampang pakai ini. Nah, ini. Jadi ada ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 proses ya. Nah, 5 proses ini masing-masing adalah cross fungsional. Cross fungsional. Cross itu palang ya, melintang, memalang. Jadi perempatan jalan itu cross ya. Jadi proses pengembangan strategi ini harus melibatkan semua fungsi dalam organisasi. Proses penciptaan nilai melibatkan semua ini. Proses integrasi multi channel. Multi channel itu ya bisa berbagai saluran telekomunikasi, bisa lewat internet, bisa lewat media televisi, radio, bisa dengan berbagai perangkat, bisa berbagai sistem operasi. Nah, itu macam-macam diintegrasikan. Proses mengelola informasi ini juga harus melibatkan semua bagian. Proses penilaian kinerja ya, ini yang dulu pakai COVID itu, salah satunya alat yang pakai COVID. Ini harus melibatkan semua fungsi. Nah, ini semua dalam rangka apa? Membuat konsumen puas. Jadi bagaimana kita mengembangkan strategi sehingga konsumen nanti puas. Bagaimana menciptakan nilai sehingga konsumen puas. Dan seterusnya. Jadi nanti arahnya apa? Semuanya membuat konsumen puas sehingga hubungan dengan konsumen menjadi baik. Nah, terus bicara mengenai model CRM. Nah, ini yang kemarin saya sorotkan, ada banyak model tapi tidak saya jelaskan karena itu satu model itu satu buku sendiri. Nah, ini kan ada banyak model kemarin ini. Nah, ini ada model ini, model ini, model ini. Nah, yang model ini punya PIN ini saya ambil dari referensi ini. Ini model PIN ya, nama orang itu. PIN and Fro. Ini nama orang yang membuat framework atau model CRM seperti ini. Framework itu kerangka kerja. Oke, pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Nanti mungkin ada lagi yang kuliah saya jam 8 malam untuk kuliah kuliah sistem informasi enterprise, kuliah sistem informasi enterprise. Ini masih sharing ini ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang ditanyakan, apakah ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, untuk kuliah CRM ini kita tutup sekian. Selamat malam semuanya. Saya close ya. Malam, Pak. Terima kasih. Pak.